Carilah tempat di mana kamu dihargai. Manga ini menceritakan seorang anak SMA yang kelihatannya biasa, suram, gak punya teman atau pacar sama sekali. Gambaran sempurna dari seorang anak introvert. Namanya Suzuki Kazuma. Dan satu-satunya yang istimewa dari Kazuma adalah teman masa kecilnya, Rua, yang berbanding terbalik sama Kazuma. Rua adalah seorang idol populer di Jepang, sekaligus anak konglomerat yang menguasai Jepang. Dari atas sampai bawah, gak bisa dibandingin satupun sama orang biasa. Contohnya ya Kazuma. Jadi, kehidupan setiap harinya bagi Kazuma tidak lain hidup sebagai bayangannya Rua. Tapi, dia nggak ada masalah juga karena menurutnya dia tidak perlu menjadi spesial. Dia cuma pengen hidup biasa, punya teman dan pacar. Pernah suatu harinya, Kazuma mengungkapkan perasaannya ke Rua. Dan jawabannya bukan penolakan biasa. Itu adalah cacian dan hinaan yang dibalut dalam kemasan bernama penolakan. 3 kata yang harus Kazuma sadari, kata Rua. Sadari batasanmu, sadari wajahmu, dan sadari asal-usulmu. Wow, sejak saat itu, kata-katanya Rua udah bagaikan kutukan yang terus hidup dalam Kazuma. Tapi meski begitu, perasaan untuk pengen bisa merasakan kehidupan biasa selalu dia inginkan. Karena suatu harinya, dia itu dapat pesan dari Rua kalau dia mengajak Kazuma buat gabung ke acara nongkrong dan karaokeannya. Karena itu satu-satunya cara agar Kazuma bisa join circle elit mereka dan punya kesempatan dapat teman dan pacar. Saat itu, Kazuma merasa ini kesempatan emas untuk berubah. Besoknya, dia cari pakaian yang stylish, pergi ke salon kalau dia pengen nunjukin Kazuma versi baru yang jauh dari kata suram. Dan hasilnya, ketika sampai, dia diketawain sama teman-temannya Rua. Kazuma dihina, dicaci, disindir juga yang katanya Kazuma itu bau salon. Dan Kazuma saat itu cuman bisa diem, berdiri doang bre. Kemudian Rua itu nyamperin Kazuma. Dia nerusin cacian teman-temannya, nyuruh Kazuma nangis. Soalnya dia udah taruhan sama teman-temannya kalau Kazuma itu pasti nangis. Buat orang yang merasa nggak pernah sekalipun dia ganggu Rua kan, Kazuma cuman menjawab, "Aku sudah ngelakuin apa sampai aku diperlakukan seperti ini?" Dan jawaban Rua, ya jelas kalau Kazuma itu adalah budaknya. Bahkan parahnya lagi, Rua itu sampai teriak di depan mukanya Kazuma kalau dia itu sejujurnya muak udah jadi teman masa kecilnya Kazuma. Dan dari kalimat ini, Kazuma merasa bahwa sudah saatnya buat dia memutus tali pertemanannya dengan Rua. Jadi di saat itu juga setelah dia direndahin, Kazuma memutus pertemanannya dengan Rua. Dan konyolnya, Rua yang dengar ini malah gak terima kalau Kazuma memutuskan pertemanannya. Dia juga ngomong kalau Kazuma gak punya hak bre. Dia bebas membenci Kazuma, tapi Kazuma gak punya hak buat benci dia. Buset. Saat itu juga Kazuma memukul meja di depannya sambil nyodorin uang di depan Rua sama teman-temannya. Gak lama setelah Kazuma pergi, mereka baru sadar meja yang dipukul sama Kazuma tadi itu retak bre. Padahal sebelumnya gak retak sama sekali. Setelah Kazuma pergi, hari itu Kazuma mulai tersadar untuk pertama kalinya. Ternyata ketika mencoba hidup di luar bayangannya Rua, di sanalah dia kembali merasakan kebebasan yang sudah lama hilang. Setelah menyadari bahwa selama ini dia rela merendahkan dirinya hanya demi diterima oleh orang yang bahkan tidak pernah menghargainya. Karena pada akhirnya, kesendirian tidak selalu berarti kesepian. Terkadang, sendiri jauh lebih baik daripada terus bersama orang-orang yang membuat kita lupa bagaimana caranya menghargai diri sendiri. Dan hari itu, Kazuma akhirnya berhenti menjadi bayangan siapapun. Di malamnya, Rua itu ngadu bre ke pamannya sama sepupunya kalau Kazuma udah jahat ke dia karena mutusin pertemanannya sama dia. Mendengar ini, sepupunya, Sakura, itu heran. Emang iya? Mungkin Rua udah ngomong yang buruk gitu. Dan si cewek gila Rua ini ngomong bre dengan nada lemah lembut.
kalau dia itu cuman ngomong Kazuma adalah budaknya doang. Dan jadi teman masa kecilnya aja udah bikin aku muak. Ya jadinya Sakura sama pamannya yang dengar merasa wajar kan kalau Rua bilang begitu. Cuman Rua itu masih nggak terima bre kalau dia itu cewek tercantik dan terpopuler di Jepang. Harusnya Kazuma bersyukur punya cewek kayak dia. Karena Rua itu sebenarnya mencintai Kazuma bre. Gila, absolut gila nih cewek ya. Mendengar ini semua dari Rua sih, Sakura sama pamannya cuman bengong dan diem. Apalagi sebenarnya Kazuma dari SD itu menyembunyikan kemampuan aslinya. Nilainya selalu dia jadikan rata-rata cuman demi jadi bayangannya Rua. Seandainya dia serius, mungkin gak seluruh sekolah doang, tapi seluruh Jepang akan gempar karena bakat yang dimiliki sama Kazuma. Kazuma juga dilatih bela diri dari kecil karena Sakura itu adalah masternya. Juga Kazuma sebenarnya populer di kalangan cewek-cewek, tapi demi Rua, cewek-cewek yang suka sama dia itu dipindahkan ke sekolah lain sejak SD bre. Sedangkan Kazuma sendiri gak menyadari ini. Dan terakhir, Kazuma itu mau dijadikan suaminya Rua sekaligus calon penerus presiden Teikai Group bre, alias keluarganya Rua. Dan di sini Sakura yang tahu kalau Kazuma memutuskan bebas dari belenggu yang selama ini diciptakan, dia itu penasaran akan jadi gimana Kazuma nanti. Keesokannya, seperti yang diduga Kazuma, mejanya dikasih label kalau dia nggak punya tempat buat duduk gitu. Tapi karena Kazuma itu bawaannya udah jenius dan tahu kalau yang dihadapi di sekolah ini setelah apa yang dia katakan ke Rua kan, pastinya dia akan dikucilkan. Soalnya ini adalah sekolah elit dan terbaik di dunia yang bertujuan mendidik talenta-talenta unggul. Jadi sistem kasta itu udah hal yang normal di sini. Di akademi ini yang paling terkenal dan punya pengaruh besar itu adalah Rua. Dan terus terang guru wali kelasnya akan mudah berpihak ke Rua bre. Jadinya daripada Kazuma itu memilih ngelawan, dia justru mengikuti arus. Karena dia masih punya koneksi ke Rua, Kazuma itu menulis catatan tambahan di label mejanya. Dengan tidak ada tempat buat dia di kelas, maka dengan begini, dia akan belajar sendiri karena ini adalah perintah dari Tayashiki atau nama keluarganya Rua bre. Wah, cerdik juga kan? Jadi orang-orang yang mau ngebully dia cuma bisa bengong dan bertanya-tanya sendiri bre. Sewaktu jam istirahat, Kazuma memilih pergi menghabiskan waktu ke tempat persembunyiannya selama ini. Cuman sewaktu dia sampai, ternyata ada cewek yang lagi ganti baju bre. Namanya itu Amane. Terus terang, sebenarnya Amane sendiri ganti baju di sini karena cuman ini satu-satunya tempat yang dia tahu dari senpainya, termasuk Kazuma juga. Selain itu, rencananya Amane mau menggunakan tempat ini buat latihan nyanyi dan menari bre. Soalnya dia itu kerja sebagai seiyu di industri hiburan. Di sini Kazuma itu nanya, terus gimana sama kelasnya Amane kan? Dia cerita kalau pagi tadi waktu sampai di kelas, mejanya itu dilabeli sama kayak Kazuma, gak ada tempat buat dia. Mendengar ini, Kazuma itu heran. Kok bisa kan? Padahal Amane itu murid berprestasi. Dan Amane bilang kalau sebenarnya dia itu seorang seiyu yang masih belum terkenal. Apalagi poni rambutnya juga nutupin wajahnya. Jadi cukup wajar kalau orang-orang kurang kenal sama Amane. Dan sewaktu Kazuma itu memuji Amane kalau suaranya itu enak, cantik kayak suara lonceng yang berbunyi, yang awalnya Amane itu ngeblus parah malah ngerendahin diri sendiri ke Kazuma. Kalau suaranya nggak seenak itu jika dibandingin sama seiyu lainnya kayak Rua. Dan mungkin itulah Amane ngerasa, dengan dia berpasangan sama Rua, dia mendapat bullying dari orang-orang. Apalagi waktu agensinya ngumumin Amane itu berpasangan sama Rua, dia juga dapat komentar negatif dari orang-orang bre. Di sini Kazuma itu heran, kok bisa Amane berpasangan sama babi kayak Rua? Wah, Kazuma udah mulai berani di sini kalau dia udah bener-bener putus pertemanan sama Rua. Dan Amane cerita kalau ini semua keputusan agensi, karena agensinya Amane itu dari Teikai Music, salah satu anak grup Teikai bre. Pada akhirnya, ketika Kazuma melihat Amane serius, pengen menjadi seorang seiyu meski dia jadi karakter pendukung, membuat Kazuma berniat membantunya.
Walaupun Kazuma bukan orang yang profesional di bidang musik, tapi dia mau membantu Amane menjadi penilai dari sudut pandang orang yang awam. Sewaktu Kazuma mau balik ke kelas, secara nggak sengaja dia ketemu sama Rua dan teman-temannya. Rua masih sama dengan sifat capernya, sombong dan belagunya tanya ke Kazuma kemana aja sampai bolos kelas. Bagi Kazuma, dia nggak ada alasan sih buat jawab pertanyaan Rua dan memilih pergi. Cuma temennya laki yang merasa Bang Jago nggak terima kalau Kazuma mengabaikan pertanyaannya Rua. Laki ini calon bintang baseball, dan dia nggak terima juga karena lihat tatapan Kazuma yang kayak ngerendahin dia. Berniat ngasih paham dengan satu pukulan, sayangnya Kazuma lolos dari pukulannya dengan cepat, sampai membuat orang-orang yang lihat itu kaget dan bikin malu Bang Jago itu, bre. Di sini, untungnya situasi nggak semakin ricuh, karena Kazuma lebih memilih pergi setelah dia mengatakan ke Rua, "Gua jangan pernah mengganggunya lagi dari sekarang." Anehnya, Rua malah seneng diomongin begitu sama Kazuma, bre. Sewaktu Kazuma balik ke markas persembunyiannya buat latihan bareng lagi dan merhatiin Amane agar dia itu bisa tampil percaya diri nanti, tamu nggak diundang datang, yaitu Rua. Wah, di sini seruangan itu langsung ricuh sama suaranya Rua doang, bre. Ngomel-ngomel kalau ternyata Kazuma akhir-akhir ini jarang kelihatan setelah pulang sekolah karena ketemuan sama cewek ini alias Amane yang menurutnya seiyu ampas dan gak populer. Bahkan Rua itu menangis juga di depan mereka, sampai waktu Rua akhirnya ngelihat wajahnya Amane dari balik poni rambutnya, baru Rua itu terdiam, gak sanggup melihat wajah aslinya Amane yang bener-bener imut, bikin bahaya yang lihat. Rua itu sampai nanya Amane apa wajah aslinya udah ditunjukin ke Kazuma, dan di tengah perselisihan ini Kazuma meminta Rua buat jangan ganggu Amane yang berusaha keras latihan demi menjadi pendukung Rua. Meski Rua itu nggak terima karena Kazuma terkesan membela Amane, Kazuma tetap membela Amane. Dia berpihak ke orang yang mau berusaha keras, dan Kazuma mengingatkan Rua kembali kalau dia udah bukan teman masa kecilnya. Dan Rua masih bingung sama sikapnya Kazuma. Padahal menurutnya kejadian waktu itu cuman candaan dia doang. Seketika Kazuma itu mendekati Rua kalau dia ngasih sebuah nasihat. Dengan cacian dan hinaan yang dibungkus dengan kata candaan, sudah berapa banyak orang yang terluka dari perkataannya Rua. Justru Rua sekarang yang harus sadar diri. Setelah itu Kazuma membawa Amane pergi dari tempat, meninggalkan Rua yang marah sendiri. Setelah Kazuma dan Amane berduaan di kafe, di sini mereka ngobrol tentang apa yang harus dilakukan sama Amane. Membuatnya percaya diri dan terkenal adalah apa yang diusahakan sama Kazuma. Dan jujur, perlahan-lahan berkat Kazuma yang nge-support Amane, dia mulai berani menampilkan jati diri dia sebenarnya. Kadang memang begitu ya, setiap manusia seringkali tidak sadar dengan kemampuan mereka masing-masing. Mengatakan tidak mampu seolah-olah tidak sanggup. Padahal, jika kamu percaya dan mau mengasah kemampuanmu, maka kesulitan yang selama ini kamu anggap berat, perlahan terasa mudah ketika dijalani perlahan. Itulah Amane lewat channel YouTube-nya. Dia berusaha tampil percaya diri melalui unggahan videonya. Tapi jujur, Amane emang imut sih. Meski dia mendapat komentar negatif, tapi nggak sedikit yang mengapresiasinya. Kita nggak butuh sempurna, tapi kita butuh keberanian agar kita sadar. Kesempurnaan itu datang dari orang yang senantiasa memperbaiki dan mengoreksi kesalahannya. Sementara itu, di lain sisi, Rua tampil emosi parah di video YouTube-nya, yang ternyata itu cuman gimmick buat menampilkan sisi imutnya, seolah-olah merasa tersaingi sama Amane, bre. Jujur, Kazuma yang ngelihat Rua begini kayak, wah nggak banget lah. Dan dia mulai memainkan perannya untuk mempromosikan dance keimutan Amane lewat dunia mayanya. Karena di balik dunia luar mengenali Kazuma itu adalah seorang penyendiri, sebenarnya dia adalah wakil ketua klan yang cukup besar, bre. Jadi mudah banget buat mempromosikan link video YouTube Amane. Hasilnya pun jelas, di keesokannya Amane mengabari Kazuma kalau videonya ditonton 50.000 orang. Sementara itu, Rua dengan memakai telinga kucing yang sama kayak Amane gak terima dan mau bersaing sama Amane.
Persaingan itu dimulai di hari Minggu ketika Amane menjalani debutnya sebagai pendukung Rua buat manggung. Tapi sebelum tampil di belakang layar panggung, Amane di sini terlihat berbeda dari apa yang kita lihat awal. Dia sekarang benar-benar imut, cantik berbanding terbalik dari sebelumnya. Dan terus terang, Kazuma di sini mendukung Amane untuk tampil sepenuhnya. Percaya diri buat saatnya kini bersinar di depan banyak orang. Sewaktu Rua itu ngenalin Amane di depan banyak orang dan Amane tampil dengan pede, imut, percaya diri, bikin orang-orang yang semula perhatiannya itu tertuju ke Rua justru berbalik arah ke Amane, bre. Karena yang membuat Amane terlihat berbeda dan ini menjadi keunggulannya dia adalah performa dance-nya. Orang-orang pasti tahu kalau suara dan dance Rua lebih unggul, tapi bukan berarti Amane kalah. Kalau seandainya menutupi kekurangan itu dengan cara terus belajar dan latihan, sementara Rua asik bersenang-senang, maka saat penampilan tiba, perhatian bisa tertuju sepenuhnya ke Amane. Di lain sisi, Kazuma mulai bergerak karena beberapa orang dengan setelan jas hitam alias pelayan keluarga Tayashiki mulai terlihat mencurigakan. Dan beberapa waktu kemudian, Kazuma yang udah nungguin di balik panggung menangkap basah salah satu pelayan Tayashiki. Ternyata mereka tadi itu mau menyeret Amane keluar dari atas panggung karena perhatian orang-orang itu bukan tertuju ke Rua, tapi ke Amane. Cuman sayangnya orang-orang tadi udah terkapar babak belur duluan karena Kazuma. Dan pelayan yang ketangkap basah tadi dikasih paham juga sama Kazuma. Ketika Kazuma melihat Amane di depan panggung, kemudian teriak ngasih support ke Amane, bukannya Amane doang yang lihat, Rua juga ikut ngelihat Kazuma, bikin dia gagal fokus dan malah jatuh di atas panggung. Alamak. Keesokannya, sewaktu di sekolah, perhatian orang-orang mulai tertuju ke arah Amane, dan ini adalah kekalahan buat Rua. Apalagi setelah aib dia jatuh di atas panggung, membuat sosial media itu cukup ramai membahas aib itu. Melihat kesuksesan Amane, Kazuma lebih memilih melihatnya dari kejauhan, karena dia sadar tugasnya telah selesai. Dia tidak mau membebani Amane atas permasalahannya dengan Rua. Perlahan menghilang dan kembali ke kesendiriannya. Tapi bukannya Amane mengabaikan, dia justru mendekati Kazuma buat mengajak latihan bareng lagi. Karena dia dapat job seiyu dari agensi lain. Melihat ini, kehadiran Kazuma telah membekas dalam hatinya Amane, yang semula hubungan mereka mungkin terlihat sebatas teman. Tapi bagi Amane, Kazuma telah lebih daripada itu. Sementara itu, Rua yang lagi lihat mereka nempel, lagi-lagi Rua cuman bengong doang dan merasa kalah telak sama Amane. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Sebagai penutup sementara video ini, hidup itu tidak selamanya untuk orang lain. Jangan pernah merendahkan diri sendiri hanya demi diterima oleh orang lain. Karena diterima dengan kehilangan jati diri bukanlah sebuah kebahagiaan. Memilih sendiri jauh lebih baik daripada bersama orang-orang yang membuat kita lupa siapa diri kita sebenarnya.